Israel uh, ikut bertanding di Indonesia akan epidemi perang teroris yang ada di Gaza itu, karena sebenarnya sebelum dilaksanakan Olimpiade itu, keamanan security Israel telah dikirim ke Indonesia yang saya baca di sini untuk melihat situasi daerah tempat Olimpiade itu sendiri. Dan mereka juga bukan para tim itu tidak dilepas begitu saja. Mereka punya tim. Jadi apa yang dikatakan si Yusril itu tidak masuk akal. Benar kata Pak SK, ketololan ini ditoahkan kepada rakyat. Ya, ketololan inilah yang ditoahkan. Karena tidak ada dasarnya Indonesia dalam dikatakan sistem untuk menjaga keamanan. Tidak, karena sebelumnya keamanan Israel sudah terjun ke lapangan melihat situasi areal itu. Dan kalau tim itu ada di sana, mereka tidak sendiri. Mereka mempunyai security yang dikirim juga ke sana. Nggak mungkin bambu runcing ngelawan senjata berat kan Pak SK? Masalahnya itu, cuman kebodohan itu. Rakyat ini mau ditelan. Ya kayak kata Pak Paul itu, kayak mana ya nabinya pun nabi buta huruf. Ya, benar-benar ya, kita ini langsung menggeneralisasi kebodohan orang Indonesia. Sebenarnya ya hanya sebagian orang Indonesia yang benar, yang goblok itu benar-benar. Masih banyak orang Indonesia waras itu. Cuma anehnya kenapa pejabat-pejabat ini, saya bingung kok. Yang ini 4 menteri. Ada menteri luar negerinya, ada menteri olahraganya, ada Kemenkumnya, semua. Tapi suaranya berbeda-beda. Nah, ya satu bicara nasionalisme, ya saya takut diselenggarakan karena keamanan. Ya, yang satu bicara politik. Nah ini saya bilang Indonesia ini enggak ada itu. Kendati kalau dihitung tadi bilang ekonomi, profitable-nya itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita mengambil ke situ. Tetapi bagi saya, ya, kalau Menteri HUM berdasarkan preambul gitu, Undang-Undang Dasar, maka dia menolak itu dasar hukumnya. Persoalannya, apakah dia tahu, dia pelajari sejarah, apakah benar Israel itu mengokupasi Gaza dan lain sebagainya? Karena sempit pemahamannya, oleh sebab itu kita lihat pandang situ, ya. Tetapi saya selalu punya kesimpulan dari semua diskusi ini diakibatkan karena ketakutan kepada, saya bilang, institusi Islam ini. Itu aja persoalannya si tokoh-tokoh ini. Oleh sebab itu kenapa saya selalu mengkondem tentang berbicara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Dia bilang sebagai apa namanya, de facto, de jure itu berbeda. Secara hukum bagi de facto tidak begitu. Seandainya dia menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang sifatnya paradoks dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial ini semua, itu bisa dilakukan loh kegiatan olahraga di Indonesia. Cuma saya bilang, ulang, karena kita ini sudah disandra oleh kelompok itu. Sebab tadi saya mau bicara pendekatan hukum, ada asumsi mereka, pendekatan ideologi ada, pendekatan agama ada, pendekatan ekonomi ada. Ini kesimpulannya kita kalau berdiskusi, ya sama aja kita, Pak SK kalau saya dengar, atau Pak Paul, ya apa keras sekali mau menyampaikan, itu sangat keras sekali, sarkasme sekali. Apa ini itu ajaran-ajaran yang tidak tahu membaca? Tentu
yang menjadi dalil utama dibilang SK dari kepala itu turun ke bawah air kotor. Begitu ya Pak SK. Pakai argumentasi rasionalnya itu, pakai logika, pakai asumsi, pakai hipotesa, pakai lagi apa Pak? Kita pakai literasi, pakai literatur. Mereka tidak akan dengar Pak tentang kebenaran itu. Ya, mereka tidak akan dengar. Kita pakai dunia hukum Islamofobia, dua arah yang berlawanan. Mereka tidak akan dengar itu. Karena dari ajarannya itu. Nah, kalau kembali ke negara kesatuan Republik, seandainya jujur aja kalau saya bilang presiden mau Menhan, mau Kasat, siapa lagi yang mengatakan seperti siapa yang merusak sistem bangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang kami tangkap dan angkut. Nah, inilah menuju sebagai negara sekuler. Sehingga sensi radikalisme ekstrim Islam di Indonesia tidak akan terjadi. Karena tidak mungkin, akan terjadi kerusuhan besar-besaran, akan terjadi genosida. Tapi tunggu tanggal main di Indonesia. Karena di Indonesia bukan dikuasai dengan kemampuan pertahanan keamanan, tapi kemampuan ekonomi yang dimiliki orang pribadi. Bayangkan aja Richard Chalit itu mengancam negara gitu. Kalau you tangkap keluarga saya akan hancurkan negara ini. Richard Chalit ini akan berkolaborasi dengan dengan kelompok-kelompok radikal Islam di Indonesia. Pasti satu kali akan itu. Saya yakin itu. Kalau tidak diantisipasi negara, saya pikir itu akan terjadi. Thank you SK, thank you. Ya, kalau negara Muslim itu rata-rata pemerintahnya ya modelnya cuma ngancem Pak. Kalau dia model demokrasi, dia nggak bakal mampu. Jadi demokrasi Indonesia itu demokrasinya juga ancaman dari ormas-ormas Muslim. Nah, jadi ya hasilnya pemimpinnya nggak bisa tegas, begitu ya. Akhirnya ya kembali ya ke korup. Jadi selama sistemnya masih membiarkan yang ormas-ormas Muslim ini bermain, ya, bisa mengintimidasi, mendesak pemerintahan, dan bahkan hukum-hukum syariahnya malah mengalahkan hukum-hukum konstitusi negara yang yang resmi. Sebenarnya itulah negara-negara Muslim yang nggak bakal bisa maju, pasti akan selalu terbelakang dan bodoh, dan decision akhirnya ya selalu diketahui orang, begitu ya. Nah, padahal tahun kemarin itu 2023 itu bahkan waktu waktu ada kejuaraan sepeda, itu atlet Israel datang ke sini fine-fine saja, nggak ada masalah ya. 3 orang tuh main di velodrome tahun berapa itu dulu tuh, 2023 kalau nggak salah, itu masih baru ya, main di velodrome nggak apa-apa. 3 orang bisa keluar visa, nggak ada alasan diplomatik, belum ada hubungan diplomasi. Main di kejuaraan badminton juga pernah 2015 di Istora Senayan ya, 1 orang atlet badminton Israel ya, mewakili bangsa Israel ya, tetapi bisa aja, nggak ada alasan itu. Main panjat tebing juga pernah datang main di Indonesia, atlet ini 2 orang atlet Israel bisa. Tetapi kau tahu acara yang mungkin kelihatan lebih bonafit, takut, ya kan goblok namanya, begitu ya. Lu kalau tahu kayak begitu ya nggak usah daftar. Kalau lu daftar kan lu keluarin duit gede banget, begitu. Ya lu banyak yang mesti disiapin, begitu. Venue-nya mesti disiapin, kayak kemarin aja mau bikin kita Asian Games saja, kan mesti siapin wisma atlet, itu berapa puluh ribu orang, atlet mesti 22.000 kalau nggak salah itu kapasitasnya ya waktu itu, untuk menampung wisma atlet ya. Belum lagi waktu
biddingnya, dia mesti presentasi, mesti ngundang tim-tim Olimpiadanya, Asian Games-nya untuk datang, untuk mengunjungi, mengaudit kondisi-kondisi venue-nya gimana, dan itu bisa berkali-kali persiapannya, material-material yang dipakai, spek-spek yang dipakai sesuai dengan misalnya kalau bulu tangkis dengan kualitas spesifikasi IBF misalnya kan, International Badminton Federation, tenis dengan spek tenisnya, lapangannya mesti boleh, seperti udah itu. dihimbau, udah nggak boleh, Indonesia udah nggak boleh bikin. Iya, makanya Nggak tolol boleh bikin, begitu. goblok, tolol. Tololnya luar Artinya biasa. apa? Audi. Tes the waternya dia mau bukannya lempar batu kecil, sekali lempar dia dinamit. Iya, ini kan Goblok. tololnya luar biasa. Sama aja kayak orang ini punya tanah, katakan jutaan hektar. Nah, pembelinya ini nggak bisa banyak, pembelinya ini terbatas, ya. Nah, ada satu perusahaan yang misalnya dia punya investor, ada 100 investor, dan ini susah, mungkin perlu puluhan tahun baru bisa ketemu pembeli yang sama, karena gede, jutaan hektar, dan harganya bagus, worth it, dan sangat menguntungkan. Udah diundang berkali-kali presentasi ke perusahaan itu di luar negeri, keluarin duit, proposal lah segala macam, bahwa kita nih punya nih resortnya ada, tanahnya besar, wah macam-macam lah, ada investasi bukan hanya building, hotel dan yang lain-lain, wisata, ya, wisatanya juga macam-macam, fasilitasnya juga banyak, dipersiapkan tuh, keluarin duit ratusan miliar deh untuk presentasi bolak-balik, dan akhirnya juga ngundang tuh para investornya, tim ahlinya untuk menilai value-nya benar nggak nih dengan yang ditawarkan. Tahu-tahu para investornya itu sudah setuju, oke, kita mau beli nih, kamu tawarin 100 triliun, kita tawarlah jadi 90 triliun misalnya. Nah, udah setuju, wah harga bagus banget, susah nih dapat nih, 20 tahun sekali juga nggak ada pembeli kayak begini. Tahu-tahu begitu mau datang para pemiliknya 100 investor itu, ada satu investor yang nggak boleh, lu karena dari bangsa Israel. Itu kan tolol, akhirnya gara-gara begitu nggak mau, ya kan, nggak kejual, dan lu mesti nunggu lagi 20 tahun aja, habis itu udah di-ban, Kalau masih ada negaranya, luar biasa. Kalau negaranya masih ada. Iya, kan gobloknya luar biasa begitu. Tolol kan, nangis lah itu jadi bubur, udah percuma penyesalan, ya kan? Penyesalan lah seumur hidup, mungkin juga ditolol-tololin itu sama anak-anaknya atau keluarganya atau yang investasi di situ gara-gara keputusan yang salah, begitu. Ya sama lah, ini nggak beda dengan Indonesia, begitu ya. Udah ngeluarin duit ratusan miliar buat presentasi, buat ngundang, buat siapin venue, bahkan ini kan triliunan yapinnya bisa-bisa, gitu. Ya, atau ratusan miliar lah minimal, atau puluhan miliar sih enggak, mungkin bisa-bisa ratusan miliar kalau yang ininya gede ya, seperti kayak bola kemarin, dan belum lagi dirugikan banyak para investasi masyarakat. Jadi tambah apatis lah begitu melihat kegoblokan manajemen kepemerintahan, mau diatur-atur sama ormas-ormas Islam hanya dengan politik kebencian, politik diskriminasi. Ini kan tolol begitu, orang negara yang nggak beradab lah dan biadab lah yang masih memelihara politik diskriminasi dan kebencian, ya. Jadi ya hasilnya tolol begitu, ya. Saya susah. Tapi Pak SK, saya boleh kasih pendapat. Betul yang kata Pak SK itu ya, pemikiran tolol dengan slogan kebencian itu tanpa kekuatan yang penuh, ya. Karena di sini saya baca dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada eksplisit untuk mengizinkan timnya Israel ikut bertanding di Indonesia akan epidemi
perang teroris yang ada di Gaza itu. Karena sebenarnya sebelum dilaksanakan Olimpiade itu, keamanan security Israel telah dikirim ke Indonesia yang saya baca di sini untuk melihat situasi daerah tempat Olimpiade itu sendiri. Dan mereka juga bukan para tim itu tidak dilepas begitu saja. Mereka punya tim. Jadi apa yang dikatakan si Yusril itu tidak masuk akal. Benar kata Pak SK, ketololan ini ditoahkan kepada rakyat. Ya, ketololan inilah yang ditoahkan. Karena tidak ada dasarnya Indonesia dalam dikatakan sistem untuk menjaga keamanan. Tidak, karena sebelumnya keamanan Israel sudah terjun ke lapangan melihat situasi areal itu. Dan kalau tim itu ada di sana, mereka tidak sendiri. Mereka mempunyai security yang dikirim juga ke sana. Nggak mungkin bambu runcing ngelawan senjata berat kan Pak SK? Masalahnya itu, cuman kebodohan itu. Rakyat ini mau ditelan. Ya kayak kata Pak Paul itu, kayak mana ya nabinya pun nabi buta huruf, hanya taunya cabul doang, susah. Karena udah terdogma dan terdoktrin ya susah. Itu aja tambahannya Pak SK. Iya kan persiapannya gede ya, jadi dia mesti siapin infrastruktur, gitu kan. Itu udah berapa banyak besar budgetnya itu dia keluarin uang. Jangan kata Indonesia, negara-negara maju kayak Amerika aja nggak sembarangan. Kayak Los Angeles aja waktu dia mengadakan itu kan juga dipantau, dikritik ya. Kalau dia nggak ngikutin prosedur, ngikutin kritikannya dari tim IOC-nya, ya bisa di-cancel, bisa diganti begitu. Dan banyak negara yang pada sudah menunggu-nunggu. Nah ini udah dikasih dan sudah mengeluarkan uang banyak, sudah persiapan luar biasa. Tahu-tahu cuman ngambil di last decision, detik-detik terakhir, gara-gara satu bangsa Israel aja nggak dikasih, ya goblok, masih mau mempertahankan alibinya, ya kan tololnya luar biasa begitu ya. Benar-benar dipandang Indonesia ini ya negara babu kali ya, budak ya. Jadi nggak bisa kurang pendidikan yang begitu konyol ya. alibinya nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung begitu loh. Udah jelas-jelas dari IOC itu sudah menyatakan nggak ada urusannya itu politik ya, urusan politik dengan dicampurkan dengan urusan olahraga. Olahraga ya berbicara sportivitas, nggak ada diskriminatif, ya respect kepada setiap atlet, lu mesti terima, kan tolol begitu loh. Ya, kalau lu mau bikin punya power ya lu bikinlah IOC tandingan, siapa yang mau ikut lu, ya kan? Tololnya luar biasa begitu. Jadi udahlah, mau diapain lagi kalau bilang Indonesia sih susah. Angel. Itulah ekonomi merasa punya kuasa. Ini namanya apa istilahnya itu, tenaga besar tapi kemampuan tidak ada. Ada istilahnya itu. Itulah Indonesia ya. Nafsu Karena besar, tenaga saya lihat kurang, kemana Budora. ini, sedangkan Nafsu kemarin besar, tenaga kurang. iya betul. Udah lupa Pak. Budora, ini Itulah dikelawan sama Pak Andi itu. janganlah dibuka rahasia ke sama Pak Andi, loping-lopingku Pak. Si Dora tenaga banyak, nafsu kurang. Kacau Pak Andi ya. Orang kelas Singapura aja itu kan waktu dia mau menawarkan jadi tuan rumah kan dia malah merasa mesti ngajak Malaysia. Ya, jadi IOC itu juga boleh memperbolehkan dua negara ya
lebih dari satu negara, karena memang ini kan perhelatannya kalau yang kelasnya Olimpiade ya besar sekali begitu. Tuh kayak itu aja hampir 400 triliun disedot hanya satu kementerian olahraga, cuman acara itu saja begitu. Ya, jadi dia mesti siapin persiapannya tuh lama begitu, nggak bisa cepat bangun infrastruktur, biddingnya, presentasinya itu mesti benar-benar yang terbaik begitu. Ya, orang juga akhirnya bisa melihat bahwa transportasinya juga kan, bayangin kalau puluhan ribu atlet itu kan dari hotel pulang pergi bawa berapa banyak transportasi yang dia mesti siapin, hotel, makanan, pekerja-pekerja itu semua dilihat begitu loh. Gimana nih nanti nih makanannya apa yang kalian akan siapin, penginapannya kelasnya seperti apa, bednya seperti apa, itu kan dinilai baru lu bisa diterima sebagai tuan rumah. Nah, lu udah capek-capek kerja bertahun-tahun nyiapin ini, tahu-tahu cuman hanya satu keputusan ini saja, ya kan tololnya. Udah deh. Tolol. Gini loh Pak Eska. Pangkat berapa itu? Kalau Enggak, kita Pak Eska. lihat, kalau timnya olahraga Israel itu dikirim kemana-mana, mereka punya security, mereka disiapkan security keamanan mereka sendiri, kayak seperti kemarin. Nah itu, ini gobloknya orang Indonesia mikir keamanan lah, apalah, teroris lah, ya aneh kan, karena tim security-nya Israel itu kuat. Kemarin juga di sini seperti ini lagi mau diadakan Eurovision contest ya. Turki tidak ingin masuk tim Israel ya, tapi akhirnya semua menolak permintaan Turki ya, akhirnya masuk tim kontes Israel untuk Eurovision contest. Nah, itu pun dia didampingi oleh security dari Israel, dia nggak sendiri masuk. Itu yang nggak dipikirkan negara kita. Gobloknya betul kata Pak SK, gobloknya setengah mampus. Gimana pulanya, nabinya buta huruf, cuman belajar menghafal ayat-ayat, artinya nggak tahu. Enggak, gini Pak SK, kan itu waktu urusan U2 itu kan udah terjadi last minute cancellation, investasinya segitu banyak. So kok kali ini kok bisa nggak ini ya, no lesson learned. Kok ini berbuat lagi gitu loh, gobloknya, aduh. Ya makanya di-repeat begitu dengan perhelatan yang besar, keluarin duit besar, persiapan besar begitu kan, tapi diulangin lagi, ya kan benar-benar saya udah nggak bisa ngomong, udah bodoh. Tadi tuh auzubillah min dzalik, 10 pangkat berapa kuadrat itu gobloknya, nggak ngerti lagi untuk membayangkan kegoblokan model semacam itu gitu loh Pak. Enggak, Om Topa udah sebut tadi. Kenapa kok nggak ngomong di awal? Begitu Indonesia udah dipilih untuk iya, kan tolol itu. Kenapa last minute? Gobloknya, aduh, nggak tahu deh. Tapi Pak Adi ternyata ada hubungannya ini karena Pak Prabowo makin dekat ke Israel, gimana Pak Paul? Makanya ini para tim Olimpiade ini. Saya sampai sekarang masih cari wangsit. Kenapa bisa seperti itu? Saya menulis di Facebook itu kan, itu sebuah pertanyaan yang ini ada apa? Something wrong nih, gitu loh. Iya, betul Pak Paul. Jadi kan